Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabut tahdzir minal kabair. Adab menjauhkan diri dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. In tajtanibu, jika kalian menjauhkan diri kaba'ira, dari yang besar-besar, menjauhkan diri dari yang besar-besar. Yang besar-besar apa? Dosa besar maksudnya. Nanti di ayat yang lain ada kata-kata kabairal ismi, seperti dalam surat Asy-Syura ya. Asy-Syura ayatnya 80 sekian apa gitu. Di sana ada kata-kata begini. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa yang kalian peroleh, apa saja yang kalian peroleh di dunia ini, maka itu adalah kesenangan dunia. Fama wa ma indal khairun, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan kekal. Untuk siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Dan orang-orang walladzina yastanibun, dan orang-orang yang menjauhi kabairal ismi, besarnya dosa-dosa. Ya, ini kalau di sini isminya tidak ada. Tapi ayat satu dengan ayat lain saling menafsirkan. Jika kamu menjauhi yang besar-besar, maksudnya dosa besar, apa yang dilarang, maka kami akan mengkafarati, kami akan mengcover. Ya, cover yang kita jumpai dari bahasa Inggris itu berasal dari Arab. Cover itu menutup. Kami akan cover dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilakum, dan kami akan masukkan kalian mudkhalan, ke tempat masuk kariman yang mulia, yaitu surga. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Hakim, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Barang siapa yang tidak baikan, orang wawuan bahasa sini, hajara, menghijrahi. Barang siapa yang tidak wawuan, akhahu, terhadap saudaranya, sesamanya, sama muslim, maka orang itu kasafki dami, sama dengan menumpahkan darahnya. Jadi maksud dari hadis ini adalah barang siapa yang tidak teguran, tidak berdamai dengan sesama muslim setahun,
itu dosanya sama dengan dosa membunuhnya. Ya, jadi berat ini. Jadi orang wawan bukan nggak ketemu kan karena nggak ada peluang ya. Maksudnya nggak damai. Kalaupun ketemu, satu sama lain mengambil sikap berbeda. Orang wawan lah kata orang sini. Wa min adabi dzalika, bagaimana cara mengatasi semua ini? Annal kabaira adaduha katsir. Dosa besar itu jumlahnya banyak. Nah, ada satu kitab namanya Al-Kabair yang ditulis oleh ulama namanya Az-Zahabi. Itu tidak kurang dari 70 dosa besar, lebih. Ya. Itu biasa dikaji oleh banyak orang, tapi kita mengkajinya jadi lemes. Karena pasti ada di antara kita yang melakukannya dari 70 itu. Nah, mari kita kaji. Supaya kita tahu Anda sudah melakukan dosa besar sehingga kita berupaya untuk mengcovernya, menutupinya, ya, menambalnya. Qala Ibnu Abbas, hiya ila sab'in, aqraba minha ila sab'in. Kata Ibnu Abbas, seorang sahabat radhiyallahu an, jumlahnya itu kurang lebih 70 sampai dengan 77. Hadis diriwayatkan oleh Tabari dengan sanad yang sahih. Wa kullu maksiatin fiha haddun fid dunya. Apa ciri-ciri bahwa sebuah perbuatan itu dianggap dosa besar? Itu yang ada hadnya. Setiap perbuatan yang ada hadnya. Had itu apa? Ketentuan hukumnya. Kalau dalam Quran itu kalau tidak salah ada 8. Ya. Ada 8 perbuatan yang dijelaskan hukumannya. 1, musyrik, murtad, itu yang paling besar. Yang kedua, membunuh, itu hukumnya rajam ya, atau kisos bukan rajam. Yang ketiga, zina, itu dirajam atau didera. Yang keempat, menuduh orang berbuat zina, padahal tidak. Nah, itu 4. Kelima, merampok, ya, membegal, dan mengancam nyawa orang yang dibegalnya itu. Yang ke-6, mencuri. Nah, saya lupa lagi apa lagi. Yang ada hadnya. Semuanya ada 8. Ya, itu yang ada dalam Quran. Kemudian itu ciri bahwa suatu perbuatan dianggap dosa besar. Awa'idun, atau ada ancaman akan masuk neraka. Nah, itu ciri-ciri dosa besar. Jadi disebut dosa besar dalam Quran tidak ada. Ya, bahwa ini ada dosa besar tidak ada. Adanya Allah menyindir kalau dia menjauhi dosa besar. Tapi poin-poinnya apa? Ada tulisan dosa besar tidak ada. Kemarin cirinya ada 4 kalau nggak salah. Pertama tadi ada had, yang kedua diancam dengan neraka, yang ketiga ada kata laknat, ya. Satu lagi apa tuh? Ada kata laknat, nah, kemudian diancam dengan berbagai azab, diazab. Jadi ada 4 ciri. Pertama ada hukumannya, yang kedua dilaknat, yang ketiga diancam dengan neraka, yang keempat diancam dengan azab. Nah, itulah ciri dosa besar. Wa minal kabair awaidun fil akhirah awarada fiha waidun binafi iman, atau ada ancaman dari Allah bahwa kalau orang berbuat begitu akan kehilangan imannya. Au la'nun, atau laknat, au kanat sagiratan yusirru alaiha, atau dosa kecil tapi terus-menerus dilakukan. Dosa kecil seperti pasir, ya. Kan itu kalau dilihat adalah batu-batu kecil. Tapi kalau terus-menerus ya bisa membukit pasir itu terus, ya.
Wa minal kabair ma yatajaddad min fil azmina. Ada dosa besar yang selalu baru di waktu-waktu atau di zaman-zaman walam takun ma'rufatan min qablu, yang belum diketahui, yang belum dikenal di masa lalu. Ya seperti itu, memposting berita hoax. Anda berkumpul di sini mungkin nggak sampai 256. Ya, tapi grup WA itu kalau penuh 256. Sekali kita mengklik telunjuk kita, beritanya berita bohong, maka tersebar ke 256 orang dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu yang sekarang terjadi ya. Berita hoax belum kita periksa sudah disebar-sebarin. Karena kita suka sesuatu yang baru, apresiasi dari orang. Wah, dikasih jempol, senangnya bukan main. Kita nggak terasa bahwa itu adalah dosa. Ya. Atau ada kejadian di masa lalu, diposting sekarang. Ya. Seperti kejadian orang mati kena COVID, memenuhi satu ruangan. Nah, itu padahal korban perang. Diposting lagi, jadi wah ini kena orang dikubur secara massal itu. Sehingga kita di awal-awal ada COVID itu panik luar biasa. Ini menimbulkan tidak efisien, harga-harga obat jadi mahal, ya, dan sebagainya. Kita menjadi panik. Banyak sekali manusia-manusia planet turun ke bumi. Datang ke kuburan, bawa peti. Nah, belakangan diperbaiki sikap. Oh ternyata kalau udah mati nggak apa-apa. Ya, ini dulu harus ada kuburan tersendiri. Ternyata gabung nggak apa-apa karena sudah mati. Ini kan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadar sudah membuat kesalahan. Nah, karena orang yang meninggal dengan COVID, kita tidak perlakukan layaknya saudara kita. Hak muslim kepada muslim lainnya itu tadi, mengiringi jenazahnya ke kuburan, mensalati. Itu kewajiban yang hidup. Yang udah mati mah nggak ada kewajiban apa-apa, dia nggak bisa sholat. Tapi kita sudah perlakukan seperti itu, mau sholat aja nggak boleh, mau ini nggak boleh. Ya, itu yang kita lakukan beberapa teman-teman kita, sampai tidak ditempatkan di kuburan. Boleh dikubur di situ, nggak boleh sholat di situ. Apa-apaan begitu. Nah ini banyak lagi lah kalau kita mau cerita. Semua itu ya sebenarnya tidak boleh. Haknya dirampas. Kita lanjutkan. Wa takfirul wa tukaffaru kabair at-taubah. Dosa besar itu bisa di-cover dengan taubat, wal istighfar, dan istighfar. Kalau dosa besar itu ya, tergantung dosanya itu nyangkut kepada sesama apa enggak. Kalau dosa pada Allah, syaratnya ada 3. Kalau dosa kepada sesama, syaratnya ada 4. Ya, dosa kepada Allah itu bisa di-cover dengan 3. Pertama, ya, taubat, menyesal. Tobat, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Nah, yang satu tobat, ya, istighfar, mulutnya istighfar, hatinya bertobat. Yang kedua, menyesal telah melakukan itu. Yang pertama itu menghentikan tindakan yang dianggap dosa itu. Yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Nah itu dosa kepada Allah, ya. 3. Dosa kepada sesama tambah 1. Yang 3 itu sudah, tambah 1 lagi, mengembalikan haknya. Kalau ngutang, bertobat harus bayar. Kalau pinjem,
harus kembaliin. Ya, kalau janji harus ditepati. Itu tobatnya begitu kalau kepada sesama. Ya, paling tidak kalau kita tidak bisa menepati, kita tidak bisa mengembalikan dan lain sebagainya, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian amma saghair, adapun dosa kecil, fatukaffiruha salawatul khamsu, maka bisa di-cover dengan sholat-sholat yang 5. Sholat 5 waktu kita kerjakan, kemudian sholat Jumat sampai ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan mengcover dosa kecil. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan, as-salawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, wal Jumat ilal Jumat, Jumat ke Jumat, ya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, akan mengcover 5 bainahunna, bagi apa yang terjadi di antara keduanya. Ya, tapi ada syarat, idzajtunibatil kabair, sepanjang dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita setiap Ramadan puasa, setiap Jumat sholat, 5 waktu juga sholat, maka insya Allah dosa di antara keduanya yang kecil-kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kabair, nah, di antara dosa besar asyirku billah, yang paling besar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah. Singkatnya menandingi Allah. Jadi yang baik-baik itu harus kita berikan pada Allah. Apa yang paling sempurna? Allah. Siapa yang paling akan cintai? Allah. Yang jelek-jelek, setan. Ya, gimana syirik berbuat apa? Setan. Dan sebagainya. Harus begitu. Itulah makna dari akbar. Apa hukum yang terbaik? Hukum Allah. Kenapa nggak dijalanin ntar lagi ya gitu. Nah, soal ntar lagi maksiat, tapi yang penting akidahnya harus tertinggi. Nah, karena kehidupan manusia ini kan dinamis. Ya. Dinamis. Dulu saya pernah berurusan dengan tentara, bukan polisi lagi, tentara. Ketika saya diinterogasi, saya mengatakan hukum di Indonesia, undang-undang sekalipun bisa berubah. Karena itu buatan manusia. Tapi menurut mereka paten, sudah final katanya. Tidak final. Kenapa Anda bisa berpendapat begitu? Karena di dalam undang-undang sendiri ada ruang yang menyatakan hukum kita tidak final. Untuk bisa merubah undang-undang ini dibutuhkan 2/3. Itu kan memberi ruang. Ya. Setelah masa reformasi, setelah era reformasi, mereka sendiri yang mengamandemen. Bukan saya. Kenapa nggak ditangkap? Karena masanya berubah. Waktu di zaman saya diinterogasi. Nah, contohnya. Berarti sesungguhnya pendapat saya itu sudah lebih cerdas dari prajurit-prajurit itu. Ya, sekarang sudah banyak perubahan sudah. Sudah tidak asli lagi. Karena memang yang namanya hukum itu selama buatan manusia itu selalu berubah-ubah. Undang-undang kita mengamanatkan seorang presiden hanya bisa menjabat 2 kali. Nah, sekarang lagi terus diupayakan supaya bisa 3 kali. Ya, Presiden Putin malah lebih maju lagi. Nah, dia sudah merubah undang-undang dan dia melantik presiden seumur hidup. Nah, inilah yang ditakuti oleh Barat. Ya, tapi Inggris sebagai raja diam aja. Arab Saudi sebagai raja, kerajaan diam aja. Nah, inilah ada ketimpangannya. Ya itulah, ujung-ujungnya demokrasi itu masalah suara. Ya, jadi vote siapa yang lebih banyak, dialah yang menang. Kalau kebenaran dalam Islam nggak begitu. Besar dan kecil seperti dosa itu sudah ditetapkan, nggak bisa berubah-berubah. Ya, itu pertama musyrik. Jadi musyrik itu masalah akidah.
Masalah akidah. Jadi penting kita tata akidah kita, sebab musyrik itu dosa yang tidak terampuni. Dalam surat 6:83 Allah berfirman, "Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu." Orang-orang yang sudah beriman dan tidak mencederai keimanannya itu dengan zulmin. Zulmin itu ditafsirkan dengan syirkin. Sebab dalam surat Al-Luqman disebutkan, ya, dosa inna syirka la zulmun azim. Jadi syirik itu dianggap zulm. Zolim yang paling berat itu adalah syirik. Maka dalam surat 4 ayat 683 itu yang dimaksud zolim itu adalah syirik. Jadi kalau kita sudah beriman, kita menjamin sepanjang hidup tidak pernah musyrik, ulaika lahumul amnu. Mereka itu mendapat garansi masuk surga. Harus yakin, saudara. Sehingga kita nggak dikatain oleh tetangga, wah orang Islam mah nggak ada yang pasti, katanya. Ragu mulu, katanya. Kalau ditanya, sampean pasti masuk surga? Insya Allah jawabnya. Kan kalau ditanya B atau S, jawabnya A. Kan ini pusing. Pasti masuk surga nggak? Pasti, harus begitu. Karena jawabnya pasti apa enggak. Kita jawabnya insya Allah. Insya Allah itu apa? Mudah-mudahan. Padahal kata-kata mudah-mudahan yang dikeluarkan oleh umat Islam ini sama dengan ketika dia tanya, besok matahari terbit nggak? Nanti matahari terbit nggak? Insya Allah. Tetap aja jawab insya Allah. Karena tidak ingin mendahului Allah. Tapi bukan berarti orang Islam jawab begitu ragu. Bukan, kita harus yakin. Kalau kita punya cita-cita, nggak yakin, nanti memperjuangkan setengah-setengah. Ya, kalau saudara bekerja di suatu perusahaan, nggak yakin bakal digaji, pasti nggak begitu semangat. Tapi saudara yakin pasti di awal bulan atau sesuai dengan nego, tanggal sekian digaji, pasti keluar. Tapi kadang digaji, kadang enggak, malas pasti. Nah ini, jadi ayat dalam surat 6 ayat 83 itu mengamanatkan barang siapa yang beriman, terus menjamin dirinya tidak cedera keimanannya itu dengan musyrik, ulaika lahumul amnu, maka mereka mendapat garansi. Wa ulaika humul muhtadun, dan mendapat petunjuk ke surga. Nah, persoalannya kita tidak hanya cukup masuk surga, milih kan? Milih nggak? Apa gabrukan aja istilahnya sekarang? Gabrukan. Mau yang bilik, tak mau ngampar, tak? Apa begitu? Milih, nanti kalau ngelihat teman-temannya hidupnya enak, kaplingnya luas, fasilitasnya lengkap, pasti saudara ngiri. Aduh, kenapa saya dapatnya begini? Nah, milih. Nah, karena saudara milih, tolonglah, jangan modalnya doang, harus ada untungnya. Sholat, jangan wajibnya doang. Qobliyah, ba'diyah, duha, malam, ya, sholat malam, tahajud, witir, jalankan. Puasa juga begitu, jangan pas-pasan. Apa mau pas-pasan aja? Asal masuk surga aja, gabrukan gitu. Kan kita pasti milih, ya kan? Bidadari juga, walaupun sudah tua juga orang senyum-senyum aja. Pak Ustadz, apa ya benar setiap Jumat ada bidadari baru? Ah, nggak tahu, saya mikirin bidadari. Bisa masuk surga aja bagus. Iya katanya, kata Ustadz lain. Padahal bidadari yang sudah ada aja belum habis, tambah lagi, tambah lagi. Itu orang tua masih mikir bidadari. Kalau kita mikir bisa selamat udah bagus. Bisa nyebrang masuk surga, ya. Sebab kita yakin pasti Allah akan memberikan fasilitas yang sempurna. Nah, kita lanjut. Apa saja bentuk-bentuk dosa besar? Pertama musyrik. Nah, yang kedua adalah qatlun nafsi, menghilangkan nyawa orang tanpa hak. Nah, tapi kalau algojo, eksekutor, ya nggak salah karena dia perintahnya. Mendapat perintahan, asal perintahnya benar. Wasihru, sihir. Nah,
Sihir ya. Wa tarkus shalah, meninggalkan sholat. Nah, jangan enak-enakan sekarang, karena ganjaran dan siksa, ganjaran dan dosa, pahala dan dosa ini masuk alam gaib. Nggak kelihatan kasat mata. Ya. Nanti setelah nyawa kita dicabut, kita masuk ke alam gaib. Maka yang pertama kita alami respon adalah penyesalan. Ya, dengan mengatakan laula akhartani lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ya Allah, tolong ditunda kematian saya sampai waktu tertentu supaya saya ya bisa merespon hidup ini dengan berbagai bentuk kebaikan. Yang tadinya nggak sholat pengen sholat, yang sudah sholat mau nambah yang sunnah-sunnah, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang nyaman dari orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Yaitu sampai orang sekali bernabi Musa saja, ketika disamperin malakul maut, langsung ditonjok. Karena beda manusia biasa dengan nabi. Kalau nabi itu diberi tawaran, mau mati sekarang apa nanti. Rasulullah juga begitu. Ya, itu yang pertama kali menerima kedatangan malakul maut adalah putrinya. Siapa itu Fatimah? Tahu nih, kok tamu ini masuk saya jadi merinding gitu. Nggak biasa-biasanya, ya bulu roma saya berdiri. Ada apa? Saya mengkertin. Kata Rasulullah, itu dia yang menghilangkan kenikmatan, dia itulah yang membuat seorang wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Kamu tahu itu? Dialah malaikat maut. Suruhlah masuk. Nah, kalau Nabi mah begitu, ada basa-basinya, punten gitu. Saya malaikat maut. Nah, Nabi Musa merespon dengan nonjok. Tahu sendiri kan? Tonjokan Nabi Musa, kata orang Bojonegara. Tonjokan. Nabi Musa kan pernah nonjok tuh, waktu di zaman Fir'aun, mati orang. Begitu kuat tonjokan. Nggak taunya belajar dari mana. Katanya sih belajar dari orang Bojonegara. Nabi Musa belajar dari orang Bojonegara. Tonjokan Nabi Musa gitu. Berarti kan dia gurunya. Jadi sekali nonjok mati. Di zaman Fir'aun ya. Kali ini Nabi Musa nonjok lagi, malaikat yang ditonjok. Malaikat maut datang dalam menjelmaan seorang laki-laki. Maka setelah ditonjok itu kornea matanya nih keluar, biji matanya. Maka malaikat itu segera pergi dari hadapan Nabi Musa, lapor. Aku ditugasi oleh Engkau ya Allah kepada orang yang belum siap mati. Nah, Allah kan sudah tahu. Sudah sana, ke sana lagi. Lalu dinormalkan oleh Allah. Sana, berangkat lagi. Sampaikan pada dia, letakkanlah telapak tanganmu di atas seekor kambing. Apa yang di balik tangannya, satu rambut 1 tahun. Ya, kalau dia naik di punggung kambing, yang di bawah telapaknya ada berapa rambut? Diberi jatah 1 tahun, sehelai rambut 1 tahun. Setelah itu, ya mati. Mati lagi. Kalau ujung-ujungnya mati, udah sekarang aja dah. Tapi saya punya satu permintaan. Apa? Tolong matikan saya di dekat tanah yang dijanjikan. Nah, jadi kalau menurut target, Nabi Musa ini tidak berhasil. Kalau Nabi kita kan berhasil. Ya. Beliau diusir dari Mekah, oleh Allah ditargetkan merebut Mekah lagi. Akhir berhasil. Beliau begitu foto, beliau mengucapkan pidato terakhir, ya pulang dari sana hitungan bulan, ada yang mengatakan hitungan tahun, tapi beberapa tahun saja beliau wafat. Sehingga dalam pidato beliau terakhir sampai air matanya berlinang, zarifat minhal uyun. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seperti ini nasihat terakhir ini. Nabi ini kayaknya sangat berat sekali ya, dengan penuh kesungguhan.
Salah satu nasihat Nabi, setelah kepergianku nanti kamu akan menghadapi ikhtilafan katsira. Banyak perselisihan, banyak perbedaan. Tolonglah. Ya Rasulullah, kalau kami menjumpai saat-saat itu, apa yang kami lakukan? Pegang teguhlah warisanku, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah, Quran, dan sunnah Rasul. Ya. Tolonglah gigit dengan gerahamu dengan sekuat-kuatnya. Nah, itu pesan Nabi terakhir. Tolong gigit dengan gerahamu dengan sekuat tenaga. Nah, itu ya. Jadi wa tarku salah wa man'u zakat, dan tidak membayar zakat. Ya, ada zakat nafsu, ada zakat nafas, ada zakat mal. Zakat nafas disebut dengan zakatul fitri. Ya, setahun murah, cuma 2,5 kilo makanan pokok. 2,5 kilo makanan pokok. Nah, ada orang yang liar pemikirannya. Wah, orang kaya sama miskin beda lah. Kalau orang miskin itu iya 2,5 kilo, orang kaya 2,5 ton. Ya udah kalau begitu orang kaya sholat subuhnya 20. Yang 2 rakaat orang miskin. Kan begitu. Orang miskin hajinya sekali. Orang kaya 10 kali. Dalam Islam kaya miskin soal ritual sama. Gak dibedain. Itu namanya pemikiran, rokyu. Kalau Anda ingin memberi lebih banyak, jangan mengatasnamakan ritual. Karena ritual gak boleh ditambah, gak boleh dikurang, gak boleh ditawar. Harus pas, serba pas. Pas waktunya, pas bilangannya, pas tempatnya. Kalau nyangkut tempat, harus pas tempatnya. Haji harus ke sana, Baitul Atiq, ke Baitullah. Nggak bisa ke Monas. Menyembeli sudah ditentukan 3 binatang saja, onta, sapi, sama kambing. Nggak boleh ayam, bebek nggak boleh. Ya, karena kolesterol, walaupun kita beli ayam kampung dengan harga lebih dari kambing, kita sembelih tidak bisa mewakili kurban, tidak bisa mewakili akikah. Nggak bisa, ya. Dan lain sebagainya. Yang menyangkut hitungan, tasbih 33, kita putar saja 100, nggak tangguh. Tawaf 7 kali, jangan 20 kali aja. Karena nganggur, setelah tawaf saya masih banyak waktu. Nah, ya itu Anda ngitung sendiri, itu mikir sendiri, nggak boleh, sudah dipas. Ya. Sa'i dari Safa dan Marwah, enggak, saya sa'i dari Mekah ke Madinah. Nah itu atau itu kalian nabinya tuh bukan. Nabi sudah suruh begitu, harus pas. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau Anda punya guru, ya, Anda punya teman menunjukkan suatu perbuatan, kalau bukan dari Nabi jangan dicontoh, karena itu tidak punya rekomendasi, tidak punya kapabilitas untuk menjelaskan. Ya, saya sudah melakukan reformasi banyak, tapi saudara-saudara yang dari kampung dibawa ke sini. Saya kampungnya kampung Gudang, Pak Udi kampung mana? Berantemlah di sini. Nah, kita tapi ternyata Pak Udi nabinya sama dengan nabi saya. Oh, jadi kita bersatu jadi. Bukan orang Jawa atau nabinya, Pak? Bukan. Bukan kan? Nabi Muhammad kan? Nah, sama. Kan kita disatukan oleh itu. Nah, menyatu jadinya. Ya, dengan kita ada kesatuan kita, umat Islam jauh lebih bisa bersatu sebenarnya. Namanya pan-islamisme. Ini yang ditakuti oleh dunia. Yang ditakuti oleh dunia. Nah, kita lanjutkan. Kemudian apalagi yang termasuk dosa besar? Ya, uququl walidain. Nah, kemudian salah. Belum. Wa iftaru yaumi min Ramadan, tidak puasa di saat puasa. Di bulan Ramadan dia iftar, tidak puasa. Bukan sakit, bukan musafir, enggak puasa.
Wa tarkul haji, dan tidak haji. Saya ingatkan ya, bahwa rukun Islam yang kelima haji ya. Saya ingatkan, bukan umrah. Nah, sebab ada kecenderungan sekarang, karena lama nunggu, sudah umroh saja. Setelah umroh dia nggak daftar lagi. Jadi pokoknya di dalam hatinya dia menempatkan umroh itu sebagai haji. Saudara, saya ingatkan bahwa rukun Islam yang kelima bukan umroh, haji. Ingat itu. Ya kalau sampean udah saya mau umroh, itu terserah. Yang penting saya sudah ingatkan, takut saya kesalahan. Rukun Islam yang kelima itu haji, bukan umroh. Nah, saya banyak melihat teman-teman ini karena udah, wah kemungkinan untuk haji kecil. Karena faktor umur, jadi saya umroh saja. Ya terserah sampean. Tapi saya jelaskan rukun Islam yang kelima tetap saya nggak berubah adalah haji. Kalau saudara haji saya nggak punya kepentingan, nggak ada keuntungan apa. Saya hanya menjelaskan saja. Jangan sampai kesalahan. Ya nanti saudara, loh kenapa nggak haji? Kata Pak Ustadz Syarif Hidayat itu, waduh saya kesalahan. Ya kata Ustadz apa? Kata mubalik siapa? Tidak, rukun Islam yang kelima itu haji. Maka kalau bisa haji di masa muda, lakukanlah. Jangan nunggu tua, ya. Kalau ujung-ujungnya berangkat juga. Ya masalahnya soal berangkat sih ya duitnya ini. Ya duitnya itu. Ya minta aja mertua. Dan mertua nggak ngasih. Kenapa sampean jadikan dia mertua? Mertua kan banyak. Anda bisa cari yang mampu. Loh, apa ini inspirasi? Nah itu saudara, ya. Karena pentingnya haji ini lama. Sudah kita punya duit, sudah kita daftar, berpuluh-puluh tahun baru berangkat. Sehingga kita harus, masalah haji ini harus kita perhatikan baik-baik. Kalau dulu kan setahun, 2 tahun udah berangkat, nggak ada masalah. Sekarang menjadi masalah, karena itu kita harus betul-betul konsen dalam masalah haji. Wa uqul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kita harus taat pada orang tua. Kalau saudara lagi zikir, contohnya namanya Hasan. Hasan, zikir itu sunnah. Sholat sunnah. Lagi sholat sunnah. Hasan, Anda namanya Hasan. Maka yang terbaik, Anda harus menghentikan sholat. Kalau sholat sunnah. Sebab memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Kan begitu ya? Memenuhi panggilan suami adalah wajib. Kalau lagi zikir, contohnya, harus ditinggalkan zikirnya, karena zikir itu sunnah. Tolong ambilkan air minum, dia harus ambilkan air minum. Itu loh, banyak istri-istri yang nggak mengerti. Dikiranya kalau lagi menghadap kepada Allah, nomor 1. Yang sunnah, yang wajib, yang nomor 1. Nah, kalau yang sunnah itu harus ditinggalkan, karena memenuhi panggilan suami adalah wajib. Kan ada hukum. Di saat suami hadir, untuk bisa puasa sunnah saja harus izin, ya kan? Nah itu dimaknai dengan sunnah itu kalah. Nah ini loh, kalau saudara mengatakan, oh menang sendiri, bukan menang saya. Rasulullah yang ngatur, saya nyampein doang. Ya kalau mau melawan Allah lah, jangan melawan saya. Ya, durake namanya. Nah, kita lanjutkan. Wa qati'atur rahmi, memutus silaturahmi. Dosa yang besar berikutnya, memutus silaturahmi. Nah, itu tadi. Kalau sampai itu berusia setahun, maka sama dengan anak Anda membunuhnya. Kalau sampai setahun. Kalau suami istri, itu paling lama 1 kali 24 jam. Orang wawan. Ya. Siapa yang memulai menegur, dia yang berpahala. Tuh, kalau suami istri hanya boleh 1 kali 24 jam. Kalau kepada orang yang di luar rumah kita, 3 kali 24 jam. Kalau sampai itu dibiarkan setahun, maka dosanya sama dengan dosa membunuh. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Kemudian wahajar akarib, tidak wawan terhadap kerabat-kerabat. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian liwat itu sodomi. Nah, begitu juga ityanul mar'a fi duburiha, menggauli istri ke duburnya.
ke duburnya. Perhatikan baik-baik, takut saudara ngantuk. Ke duburnya, bukan lewat belakang, bukan. Ya. Mendatangi istri ke duburnya, bukan lewat belakang, bukan. Nah, kalau lewat belakang boleh, asal jangan ke duburnya. Nah, sebab itu pernah dilakukan oleh sahabat Muhajirin. Ya, sahabat Muhajirin ketika pindah ke Madinah, mereka beristri dengan orang Madinah. Didekatilah dari belakang. Mereka merasa risih, wah kok begini? Nah, nggak biasanya orang Madinah itu kan halus ya. Karena orang Mekah itu kasar. Nah, didatangi dari belakang. Maka mereka pun, nanti dulu saya belum berani melayani suami dari belakang. Gitu kan? Nah, dia ngadu pada Rasulullah. Boleh nggak? Turun ayat. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu adalah ladang-ladangmu. Fa'tu harthakum, datangilah ladangmu. Haitsu syi'tum. Dari sudut manapun. Nah itu. Sudut manapun. Yang penting tujuannya satu. Nah, jangan salah alamat. Mau dari Serang, mau dari Merak, los. Yang penting alamatnya jangan salah. Karena itu tetangga, jangan salah. Tetangganan. Itu ya. Nah, ini yang udah dewasa ngerti. Tapi yang nggak punya inilah, maaf ya. Ada yang tua-tua, saya baru tahu sekarang, Pak. Udah ya nggak ngaji sampai dari dulu lah. Nah itu, asbabun nuzul itu penting. Jadi anna itu menunjukkan posisi, dengan posisi manapun yang kamu suka. Anna syi'tum. Anna ini menunjukkan tidak ditentukan, bebas. Gayanya gaya bebas. Mau dari atas, mau dari bawah. Yang penting alamatnya itu. Jangan sampai salah alamat ke tetangganya. Ya, sebab tetangganya itu adalah tempat sampah. Tempat kotoran. Nah, tidak boleh. Nah, itu nanti ada penyakit. Nah, itu gara-gara perilaku, alhamdulillah ya, untung ada orang Muhajirin begitu kan. Jadi kita ayatnya turun kan. Kalau nggak ada kan, waduh. Berat ini. Karena kan cenderung bosen. Ya, harus gayanya berbeda-beda. Harus dianu sedemikian rupa. Nah itu, hadirin, ya, itu antara lain. Kemudian wazina. Nah, zina. Zina itu adalah hubungan kelamin bukan kepada istrinya. Ya. Kalau istrinya bukan zina ya. Kemudian wariba, riba ini juga sulit kita hindari. Seperti kita ngangsur rumah ini kan ada bunganya. Sementara orang mengatakan itu riba. Tapi ulama yang lain mengatakan karena sedikit tidak kategori riba. Jadi sedikitnya berapa? Ya kita kan sekarang nabung itu hanya biaya administrasi. Ada yang begitu. Nah, tapi kita lebih baik sih menempatkannya sebagai riba supaya kita hati-hati. Ya mau aja sih orang ngutang nggak pakai bunga, manda berak ya kata di sini. Tapi nggak ada yang ngutangin. Ya, kalau nunggu orang ngutangin nggak ada bunga, ya nggak punya rumah jadinya. Jadi hitung-hitung nyewa, kita bayar saben bulan, sudah tutup waktu, makanya oleh Bank Muamalah diputer. Apa itu istilahnya? Sewa apa ya? Dianggapnya nyewa gitu. Ngangsur, memang ngangsur juga, tapi dianggapnya nyewa. Nyewa milik apa gitu saya istilahnya. Ya. Bank Muamalah itu ada istilah tersendiri. Jadi dia juga sama. Beli rumah, saya belinya segini, saya jual ke kamu segini, mau nggak kamu angsur? Begitu kan. Anu transaksinya. Nih saya beli dari developer, kata banknya, harganya sih dijelaskan, saya segini belinya. Saya jual ke kamu segini. Tapi nanti kamu ngangsur silahkan. Nah itu, sewa milik apa gitu. Saya lupa ada istilahnya. Nah, ya itu jadi terhindar dari riba. Ya. Usahakan. Wah masih banyak yang 70 lebih ini. Jadi sebagian saja. Wa aklu wal kizbu. Nah, ngetuk, bohong.
Wah, sudah langganan gitu. Kalau jujur, ajur. Ya, nggak jujur malah mujur. Jadi kalau kita jujur, hancur kita. Nah, maka usahakanlah dikurangi. Kalau jadi pedagang, ya memang harus dikurangi. Jadi akibatnya kita jujur, harganya mahal. Karena kita jujur, mahal jadinya. Mahal orang nggak mau beli. Ya, yang laris manis itu justru yang nggak jujur karena murah karena ada keuntungan tersendiri. Timbangannya kurang, kualitasnya kurang. Ya, dia ngomong bagus, nggak taunya jelek. Nah itulah di dunia kita ini. Usahakan sebagai seorang muslim, kita ini harus jujur. Berkata jujur. Meskipun jujur itu menyakitkan. Ya. Nah kemudian wa aklu malil yatim. Memakan harta yatim. Wa ghasyul imam li ra'iyah. Kebohongan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Nah, pemimpin juga sama, dosa besar kalau dia menyengsarakan rakyatnya. Karena rakyat itu bagi seorang pemimpin sebagai sama dengan anak bagi orang tua. Ya, walaupun senakal-nakalnya anak, tetap dia anak saya. Harus saya asuh, harus saya didik. Tuh. Ya, seharusnya begitu, ya, pemimpin kepada rakyatnya sayang, terus rakyatnya juga mendukung pemimpinnya, ya, sehingga tidak usah dikomando, dia melayangkan doa, ya Allah, tolonglah pemimpin saya dijaga, diberi kesabaran, diberi ketulusan, diberi kesehatan. Nggak terasa, nggak usah disuruh dia berdoa begitu. Nah ini, ya, hubungan rakyat dan pemimpin yang harmonis. Begitu juga seorang pemimpin selalu berdoa kepada rakyatnya, semoga rakyatku sehat, diberi kesadaran, jangan selalu ngeritik mulu, gitu kan. Mereka juga pandai-pandai memberikan solusi, saya juga bingung, nggak ketemu solusinya, mereka marah-marahin saya, gitu kan. Ya, seperti supporter sepak bola kan, saya juga mau gol, tapi kan dia kata-katain terus, kurang ajar, goblok gitu. Gimana? Saya juga nggak tahu bagaimana ini supaya gol. Nah, itu jangan sampai terjadi begitu. Jadi menemui jalan buntu, dia nggak ngerti solusinya, maki-maki mulu. Nah, ini makanya minta didukung. Tapi ulama salaf mengatakan menyalahkan orang itu jangan semuanya. Memang ada ketidakbijakan, tapi 1-2, enggak semuanya 24 jam dia salah semua, gitu kan. Sehingga kita harus adil, yang salah kita kritik, yang enggak salah kita harus puji. Kalau Anda pandai ngeritik, harus pandai puji. Jangan semua tindakannya sampai dehemnya aja salah. Jangan begitu. Pasti dia ada salah, ada benar, salah, benar. Kalau yang salah kita enggak setuju, tapi yang benar kita tuh junjung tinggi, ya. Contohnya kalau BBM diturunkan kan setuju kan, nah, minyak dikasih murah, setuju, itu kan benar itu. Ya, ini naik, semuanya naik, gaji nggak naik, nah ini baru. Ya, contohnya itu. Demikianlah kajian tentang adab, semoga kita bisa mengurangi terus, ya. Mengurangi sedikit demi sedikit, kalau bisa total, semua perbuatan dosa kita tinggalkan. Tapi kalau belum bisa, kita harus ada peningkatan dari tahun ke tahun. Ya. Yang penting kita ngerti dulu bahwa itu dosa. Nah, soal meninggalkan, nah itu tergantung kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan tafsir Juz Amma. Ini udah hampir selesai ya. Kita sudah sampai surat Ikhlas kemarin, suratul Ikhlas, sekarang surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Tuhannya Falak. Falaknya di sini beda dengan kaf. Falak dengan falak, nah beda. Kalau falak pakai kaf itu artinya alam raya, falak, ya, langit dan alam semesta. Angkasa, falak.
Sehingga dunia ilmu yang mempelajari soal perbintangan itu disebut ilmu falak, astronomi. Nah, kalau ini pakai qaf, falak kok. Falak di sini artinya subuh. Kepada Tuhan subuh, Tuhannya subuh, pemilik subuh. Dan berlindung kepada Tuhannya subuh, yaitu Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Ia ciptakan. Ya. Wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan ghasiq, malam apabila tiba. Wa min syarrin nafasat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup fil uqad, di dalam uqad, buhul-buhul. Nafasat ini adalah jamak muannas salim, ya. Perempuan-perempuan. Jadi ahli-ahli tenung, nah, biasanya perempuan. Dan itu dilakukan di malam hari, dia memutar tasbih itu biasanya. Ya. Uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, mari kita baca tafsirnya. Akhraja Muslim an Uqbah bin Amir, Muslim menceritakan dari Uqbah bin Amir, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, alam tara ayatin unzilat lailah lam yura mithluhunna. Tidakkah kamu tahu ada ayat-ayat yang semalam turun, ya, dan belum pernah ada yang sepadan dengannya. Nah, lalu Rasulullah menyebut qul a'udzu birabbil falaq. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah menyatakan, amarani Rasulullah menyuruh saya an aqra'a, untuk membaca bil muawwidzat, dengan muawwidzat. Muawwidzat itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, fi duburi kulli shalah, setiap selesai salat. Ya, sunnah setelah salat, salah satu zikirnya adalah membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa anhu, begitu juga dari Uqbah bin Amir, qala an-nabiyyu, Nabi bersabda, ma sa'ala sa'il bimitslihima wa lasta'adza musta'izun bimitslihima. Belum ada orang yang berdoa yang semisal dengan surat ini, dan tidak ada yang berlindung yang semisal dengan dua surat ini. Dari Aisyah, anna nabiyya kana idza awa ila firashi kullal laila jama'a kaffai. Dari Aisyah, Nabi, ya, diceritakan oleh Aisyah, Nabi kalau mau datang di pembaringan, ya, beliau ingin berbaring untuk tidur setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya. Beliau menyatukan kedua telapak tangannya seperti berdoa, ya. Summa nafasa, kemudian beliau meniup telapak tangannya itu. Lalu beliau membaca qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, ya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi. Kemudian beliau mengusap dengan bacaan itu apa yang mampu dari tubuhnya. Ya, jadi setelah ditiup kemudian istilahnya itu? Ya, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Dimulai dari kepalanya, wajahnya, jadi dari atas dulu turun ke bawah. Kemudian apa yang bisa dijangkau dengan telapak tangannya itu. Tapi dimulai dari tubuh bagian depan, ya. Jadi mulai dari kepala, wajah, lalu bagian depan dan belakang. Yaf'alu dzalika salasa marrat. Beliau lakukan itu diulang-ulang 3 kali menjelang tidur. Nah, sudah hadir di pembaringan. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabbul Falaq, Tuhan yang menjaga subuh. Al-audzu wal luju wal falaq subuh. Wal falaq itu artinya subuh. Faliqul isbah, ya. Fa huwa amrun minallah li rasuli. Ini adalah perintah. Perintah Allah kepada Rasulnya. Ayyasta'idza bihi subhana, agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna a'udzu birabbi faliqis subhi manjatan min syururil lail. Artinya, aku berlindung dengan Tuhan subuh, ya, dari kejahatan malam.
Karena umumnya kejahatan di waktu malam lebih banyak frekuensinya daripada siang. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang ia ciptakan, yaitu di dunia dan akhirat. Dan dari kejahatan ghasik, yaitu malam. Jadi malam ini disebut karena memang frekuensi kejahatan di malam hari itu lebih besar. Ya. Waqad akhraja Ahmad an Aisyah qalat akhadha Rasulullah biyadaya fa aranil qamar hina tala'a. Faqala ta'awadha. Ini enggak begitu pentungnya. Idza waqab, apabila sudah datang, min syarri ghasikin, apa dari kejahatan malam apabila sudah tiba. Wa min syarrin nafatsat fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita, ya, tukang-tukang sihir yang meniup ke dalam buhul-buhul. Perempuan tukang sihir, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud. Kesimpulan dari ayat ini. Kesimpulan surat ini sebagai berikut. Hadhihi surah taujihun minallah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ibtidaan walil mu'minin min ba'di jami'an lil iyadzi bikanafi. Ayat ini memberi inspirasi, surat ini memberi inspirasi pada kita agar kita berlindung kepada Allah supaya tidak menghadapi kejahatan. Satu. Yang kedua, zakarallah azza wajal al-ghasik idza waqab. Allah di sini menyebut 3 yang patut kita waspadai, karena dari 3 inilah biasanya bencana timbul. 1, malam. Ya, di waktu malam. Hati-hati, ya, bergerak di waktu malam. Yang kedua, dari tukang-tukang tenung. Tukang-tukang sihir. Yang ketiga, dari orang yang dengki. Orang yang dengki, ya. Nah, masalah hati berarti. Karena pada umumnya musibah itu berasal dari ini. Rasulullah bahkan pernah bersabda, banyak kasus kematian yang menimpa umatku berasal dari dengki. Ya, berasal dari mata. Kebanyakan kematian yang menimpa umatku berasal dari mata, katanya. Mata yang bersumber dari hati yang dengki. Ngelihat sih ngelihat, nggak taunya dia dengki. Ya, sehingga hatinya itu ngedumel. Awas kamu. Cuma begitu aja dipamer-pamerin. Nah, kita nggak tahu dia berkata apa. Udah waktu. Yang terakhir, at-tariqatu li takhus min hadhihi syurur, gimana cara menghindari supaya kita terhindar dari selamat dari kejahatan ini? Maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengki kita tidak pernah tahu. Dengki itu kan ada di hati orang. Kita kan nggak boleh meraba hati orang, ya, atau menduga-duga, tidak boleh. Makanya kita berlindung pada Allah. Allah yang Maha tahu. Yang kedua, yastamil aurat syariah. Kita senantiasa baca surat-surat ini supaya kita terhindar. Ya, kita minta perlindungan pada Allah dengan cara membaca surat ini. Yaitu kalau ba'da salat sekali. Kalau mau tidur 3 kali. Yang ketiga, terakhir, wa makatsura amru finnas fil anya akhirah minas sahara wal husad wa ma asbah dzalik. Banyak sekali musibah yang menimpa, ya, di masa kita sekarang, akhir-akhir ini, itu disebabkan 3 masalah ini, yaitu malam, ya, yang kedua orang-orang yang melakukan sihir, yang ketiga berasal dari dengki. Nah, maka kita diminta untuk melakukan doa-doa. Tidak boleh lupa untuk doa. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, tidak ada ya? Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, ada yang dengar? Ada yang mau bertanya? Masih ada nggak ibu-ibu? Ya, udah nggak ada berarti. Baiklah, hadirin hafizani wa hafizakumullah. Demikian kajian pagi ini. Semoga kajian ini menginspirasi kita
semoga kajian ini membuahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah juga mencerahkan dan membuka kemudahan, memberi kemudahan kepada anak cucu kita, putra putri kita, agar mereka dibentuk menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.